Ini adalah video tutorial penggunaan website corpusquran.com. So, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Sumatila Zulfikar, NIM 2310500-07. Nah, di sini saya mau buat video tutorial tentang penggunaan website corpusquran.com untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian Quran berbasis teknologi dosen Pak Limron. Oke, langsung saja ke tutorialnya, guys. Websitenya corpusquran.com ini sebetulnya website untuk alternatif untuk mempermudah kita sebagai mahasiswa IAT, artinya yang ilmu tafsir, itu memudahkan kita untuk mencari indeks atau topik-topik gitu pembahasan di dalam Al-Quran. Nah, untuk memudahkan, karena ini berbasis website dan sudah ada pencarian cepatnya. Nah, kalau konvensionalnya itu biasanya memakai kitab Mujamul Waros, kalau nggak salah namanya ya. Nah, karena ini website corpusquran.com ini sangat membantu kita dalam mencari sumber-sumber ataupun tafsir-tafsir ayat dengan tema tertentu gitu, guys. Intinya tujuannya seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang caranya biar bisa mengakses ataupun menggunakan fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada dalam website. Ya, langsung membuka corpusquran.com. Nah, ini saya udah buka. Langsung saja, nanti tampilan websitenya seperti ini. Nah, fitur-fitur yang ada di website ini cukup lengkap ya, guys, untuk mencari tema ataupun ayat ataupun makna atau tafsir dari tema-tema tertentu gitu. Langsung saya jelaskan fitur pertama. Di sini ada word by word atau kata per kata. Nah, gunanya fitur ini tuh untuk simpelnya mencari ayat ataupun surat tertentu dengan pembagian kata per katanya. Jadi kata per katanya ada artinya di sini, translation ada artinya di sini, suratnya, dan ini sintak and morphology ini setahu saya itu kayak nahwu gitu, kayak nahwunya gitu, atau tata bahasanya dalam bahasa Arabnya. Nah, misal ini P pronoun atau N gitu, noun. Nah, ini kayak jar majrur, ini berarti apa nahwunya. Bismi ini kedudukannya sebagai jar majrur, bi ini sebagai huruf jar, ismi itu majrurnya gitu. Nah, seperti ini lengkap juga. ADJ ini adjektif, PN ini proper noun, dan lain-lain. Nah, ini bahasa Inggris karena yang buat Oxford ya, guys, atau apa namanya, mahasiswa di Inggris. Jadi bukan website Indonesia, tapi websitenya berbasis bahasa Inggris. Tapi tenang saja, bisa ditranslate. Oke, aman. Nah, word by word ini contohnya ini chapter 1. Jadi kalau kita mau mencari surat apa, An-Nisa gitu, misal ada langsung surat An-Nisa, misal kita verse-nya tuh verse ayat ya, ayat ke berapa, 20 semisal, langsung pencet go saja. Nah, udah muncul tuh. Dan ini per kata ini diartikan gitu. Ya, kayak Al-Quran terjemahan biasanya kan gitu, ada per kata diterjemahkan. Oke, kita langsung saja ke fitur selanjutnya, Quran Dictionary. Quran Dictionary ini simpelnya dan menurut saya ini paling berguna juga fiturnya. Kalau kita mau mencari suatu tema ataupun suatu pembahasan, semisal katakanlah kita mau mencari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan najis ataupun membahas tentang nikah aja ya, guys. Nah, langsung saja kita klik huruf nun, karena nikah itu awalnya nun. Langsung kita nyari ke sulasinya, nakaha. Kita cari dasarnya. Nah, ini nakaha. Nah, ketemu, langsung kita pencet go. Nah, langsung tuh ketemu semua ayat-ayat yang membahas tentang nikah ini.
wala tankihul musyrikat. Intinya yang di merah-merahan ini yang terkait, yang nakah itu huruf dasarnya itu. Nah, itu. Nah, terus di sini juga tertera the triliteral root nun kaf ha ini di Al-Qur'an itu muncul sebanyak 23 kali. Dan penjelasannya seperti ini, 14 kali dalam bentuk verb 1, nakaha, dan seterusnya. Itu kalau kita mau nyari tentang bab nikah gitu. Nah, dan ini ayat-ayatnya. Nah, ini sedikit jelasin, dua ini juz, enggak juz sih, Quran, surat ayat keberapa, surat keberapa gitu, surat keberapa dalam Al-Quran. Misal ini 2 berarti Al-Baqarah, terus ini 221 ini ayatnya, terus 2 ini bagian keberapa dari ayat tersebut. Jadi wala tankihu berarti ini bagian kedua dari ayat tersebut. Nah, itu singkatnya seperti itu guys. Oke. Nah, dan fitur ini menurut saya sangat berguna sih untuk mencari atau membantu mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan tema yang akan kita cari nantinya. Seperti itu. Nah, terus lanjut ke English translation. Nah, fitur ini sebenarnya fitur terjemahan ayat Quran dari berbagai referensi atau berbagai sumber. Semisal ini ayat Al-Baqarah, ayat ini wala tankihul musyrikat. Nah, ini terjemahannya dari berbagai referensi. Salah. Nah, ini ada Sahih Internasional, Pikhol ini intelektual muslim dari Inggris, terus Yusuf Ali ini juga, Syakir, Muhammad Sarwar, Mohsin Han, dan Arberi. Nah, simpelnya ini terjemahan doang, terjemahan dari berbagai pakar-pakar. Nah, gitu. Jadi terserah mau ngambil yang mana, intinya benar semua karena ini terjemahan. Nah, gitu simpelnya. Oke. Langsung lanjut ke synthetic tree bank. Nah, synthetic tree bank atau Quranic synthetic syntax ini lebih kepada grammar atau nahwunya diperinci lagi guys. Nahwunya itu diperinci lagi, atau kedudukan per huruf atau per kata itu diperinci lagi, bagiannya itu menjadi apa, kedudukannya itu sebagai apa. Nah, itu ini contohnya wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Nah, wa ini sebagai apa namanya, kata awal, terus tankihu musyrikat ini sebagai apa. Nah, itu jadi ditandain semua guys. Kayak tankihu ini sebagai apa, tankihu ini ada fa'ilnya aku berarti apa gitu, maf'ul bih dari musyrikat, terus hatta sebagai huruf jar, terus majmurnya ini. Jadi dijelasin lebih detail lagi tentang nahwunya gitu. Nah, ini bahkan ada tabelnya, sangat-sangat jelas. Jadi website ini sangat-sangat membantu kita bagi yang belum terlalu paham tentang nahwu gitu. Nah, jadi sangat-sangat membantu. Nah, gitu. Misal ini wa-nya itu sebagai wawu istisnafiyah, terus la ini sebagai huruf nahi. Sedangkan kita bingung tuh la nahi atau la nafi gitu kan. Nah, ini sudah menjelaskan ya. Terus tankihu ini verb untuk kedua. Terus habis itu itu pronoun atau subjek pronoun. Terus di sini juga ada tankihus sebagai fi'il mudhari majzum, terus wawu dhamir mutasil bimahal. Nah, intinya dijelaskan sangat-sangat detail pada bagian sintaktik Quranic syntax ini guys. Habis itu langsung lanjut ke ontologi Quranic concept. Nah, fitur ini juga berguna juga aslinya. Jadi ontologi Quranic concept ini lebih kepada apa ya, konsep-konsep yang juga terkait atau terkait tentang konsep yang berhubungan dengan konsep satu sama lain gitu. Jadi konsep ini berhubungan dengan konsep ini berhubungan dengan konsep ini, kayak gitu. Intinya menjelaskan tentang suatu akar konsep yang berhubungan dengan cabang-cabang konsep lainnya. Semisal kita religion, ini religion akar konsepnya. Nah, terus cabang-cabangnya apa lagi nih? Cabang konsep dari religion itu apa? Nah, kayak Kristen, Judaism, Islam, Sabian, dan Magias. Itu. Ini juga berguna juga untuk mencari
kata atau kata dalam bahasa Arabnya, misal Kristiani, Nasrani, misalnya. Nah, itu di Al-Quran tuh Kristen di Al-Quran tuh menggunakan kata apa ya? Nasoir, Islam, Yahudi, Majusi. Terus misal ada lagi, kita langsung ke parent kategori. Nah, ini konsep akarnya berbanyak cabang ya guys. Contohnya ini Holy Book, kita klik Holy Book. Nah, Holy Book itu ada apa aja di Holy Book gitu, cabang-cabang konsepnya. Nah, ada Quran, Injil, Taurat, Zabur. Nah, kalau Zabur dalam Al-Quran itu apa penggunaannya? Zabur, Taurat, Quran. Jadi juga berguna juga ontologi of concept ini untuk mencari tema-tema atau konsep cabang yang dari tema yang akan kita cari. Misal cabangnya nikah, ntar tuh di nikah tuh ada apa aja sih? Tuh, ntar bisa dicari di ontologi of concept ini guys, gitu. Jadi sangat-sangat berguna dan sangat-sangat kompleks sih, berguna juga untuk mencari referensi-referensi ataupun sumber-sumber lain yang terkait dengan materi yang akan kita cari nantinya, gitu guys. Nah, untuk selebihnya sih menurut saya nggak begitu penting juga. Yang penting ini 5 ini sih guys, word by word, Quran Dictionary, English Translation, Syntactic Typing, dan Ontology of Concept. Itu untuk website Corpus Quran ini. Jadi semisal kalian ingin mencari atau menggunakan website ini, jadi saya harap dengan tutorial ini kalian sudah paham dan bisa langsung menggunakan cara yang saya sampaikan untuk mencari suatu ayat yang berhubungan dengan apa yang akan kalian cari ya guys. Oke, menurut saya cukup segitu tutorial kali ini. Kalau belum paham mungkin komen aja di bawah guys, karena ya itu nggak semuanya orang langsung paham. Oke. Sekian dari saya, Zaki Sumatila Zulfikar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye bye.